Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengajuan tema dan metode saya. Perkenalkan, nama saya Panji Sumirat dari kelas SD NPM 2018 44500 282. Masalah yang terjadi pada perusahaan sebelumnya itu penelitian saya dilakukan di bengkel las 3 Sekawan beralamat di Jalan Wibowo Mukti 2, Kampung Payangan, RT 05, RW 06, Jatisari, Jati Asih, Kota Bekasi. Usaha ini bergerak di bidang jasa pengelasan dan pembuatan produk seperti pagar rumah, jendela besi, teralis besi, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Masalah yang terjadi di tempat penelitian saya yaitu sering terjadinya kecelakaan kerja yang diakibatkan kelalaian pekerja itu sendiri dan belum adanya penerapan K3 di tempat tersebut. Hal ini mengakibatkan beberapa pekerja terkena iritasi mata akibat terkena percikan cahaya las listrik, gatal-gatal pada kulit akibat terkenanya asap las maupun luka bakar tangan akibat tidak menggunakan sarung tangan dan sepatu safety untuk keselamatan kerja para pekerja di sana. Serta benturan material ataupun cedera akibat tergoresnya maupun kejatuhan material saat pemasangan atau pengelasan pada usaha tersebut. Berikut ini adalah data kecelakaan pada bengkel las 3 Sekawan periode Januari sampai Mei 2023. Contohnya yang pertama itu pemotongan. Dalam proses pemotongan ini mengakibatkan kecelakaan pada saat pemotongan besi dengan mesin gerinda. Terjadi kecelakaan tangan dan kaki terluka terkena roda gerinda dan serpihan api pada gerinda tersebut. Biaya proses pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan yaitu contohnya itu dalam pemotongan kecelakaan kerjanya itu tangan dan kaki robek, biaya pengobatan itu 300.000. Metode yang digunakan yaitu Event and Causal Factor Analysis ECFA dan Stake Material Human Error Reduction and Prediction SIRPA. Metode ECFA and Causal Factor Analysis merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk menganalisis kecelakaan dengan berorientasi pada kondisi dan kecelakaan yang dapat menyebabkan terjadinya sesuatu kecelakaan kerja tersebut. Sedangkan SIRPA merupakan sebuah teknik untuk memprediksi human error yang memungkinkan terjadi dengan mengidentifikasi langkah-langkah pekerjaan yang dilakukan sehingga dapat menganalisis solusi potensial untuk mengatasi error dalam cara yang terstruktur. Dalam metode tersebut, saya mempelajari dari jurnal dan tugas akhir yang sudah ada. Kesesuaian metode yang diambil sudah sesuai dari masalah yang ada dalam usaha tersebut, dan dari beberapa jurnal dan tugas akhir yang saya baca, metode tersebut sering digunakan untuk menerapkan K3 dalam penelitiannya. Metode ini saya dapat baca-baca dari jurnal dan tugas akhir, salah satu contohnya itu tugas akhir dari Ranggi Fidolia Harva, yaitu berjudul Analisis Resiko Kecelakaan Kerja pada Produksi Gambir Padat menggunakan metode SIRPA dan ECFA di PTX. Di dalam penelitian ini menggunakan metode dan tema yang sama dalam penelitian kali ini, yaitu dengan metode SIRPA dan ECFA dengan temanya itu penerapan K3
analisis resiko kecelakaan kerja pada produksi pada PT tersebut. Pemahaman tentang software. Dalam penelitian kali ini, saya tidak mendapatkan software yang tepat karena dalam jurnal dan tugas akhir yang telah saya baca dan saya pahami, banyak yang tidak menggunakan software untuk melakukan penelitian tersebut. Untuk metode ini, saya membaca beberapa jurnal dan tugas akhir. Dalam metode tersebut, tidak terdapat software yang tepat bagi penerapan metode tersebut. Kesesuaian judul dengan masalah dan metode. Judul saya itu analisis resiko kecelakaan kerja dengan metode Event and Casual Factor Analysis (ECFA) dan SIRPA di Bengkelas 3 Sekawan. Dalam masalah terjadi disebutkan tadi, dengan metode dan tema ini sesuai dengan melakukan penelitian ini. Dalam penelitian kali ini, saya melihat dan memahami dari tugas akhir dan jurnal, seperti contoh dari tugas akhirnya Ranggi Fidualia Harfa yang berjudul Analisis Risiko Kecelakaan Kerja pada Produksi Gambir Padat menggunakan metode SIRPA dan ECFA di PTX. Di dalam penelitian ini, beliau ini menggunakan metode dan tema yang sama dalam penelitian kali ini, yaitu dengan metode SIRPA dan ECFA. Mungkin sekian dari pemahaman pengajuan tema dan judul dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.